Bank Samarinda satu, dan ada Bang Rizky selaku Presiden SID 2019-2020. Saya selaku moderator akan memandu diskusi online dengan tema organisasi mahasiswa pasca pandemi. Pada diskusi online siang hari ini, tujuannya adalah yang mana pada beberapa kita sudah alami saat pandemi, yang mana kegiatan segala aspek khususnya dunia akademisi, mana kegiatan organisasi mahasiswa tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan organisasi mahasiswa tidak dalam efisien dan efektif. Maka dari itu pada diskusi online siang hari ini kita diskusi bersama bagaimana mencari solusinya ke depan pasca pandemi, kegiatan organisasi mahasiswa bisa berjalan sesuai tujuan organisasi mahasiswa. Sebelum masuk pada materi atau penyampaian diskusi online, pertama-tama marilah kita dengarkan bersama sambutan pembuka oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat ISIP yang akan diwakili oleh Kanda Anwar Ibrahim. Pada Kanda Anwar Ibrahim, silakan. Ya, pertama cek suaranya masuk atau gimana? Ya. Pertama-tama yang saya hormati, formatur terpilih Ketua HMI Cabang Samarinda periode 2020-2021 Yunda Nur Haryani. Yang saya hormati Presiden BEM FISIP tahun 2020 dan tahun 2019-2020 ada Bung Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat syukur Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan senantiasa yang telah Dia berikan, atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam ruang-ruang diskusi ataupun silaturahmi dalam hal-hal yang tidak ada batasnya. Meski segala dalam tatap muka, tapi kita langsung bertemu kembali lagi meskipun hanya dalam sebatas ruang-ruang media. Tidak lupa kita panjatkan kehadirat, tidak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Maka beliau juga telah membawa kita dari zaman kegelapan dan dia teman telah menerang dan telah membawa kita dapat menikmati nikmatnya ilmu dalam kesetaraan yang tidak ada batasnya. Dalam agenda hari ini kita akan berdiskusi tentang sedikit tentang penanganan organisasi dalam masa pandemi ini. Yang kita ketahui bahwasanya dalam masa pandemi saat ini, awal-awal masa pandemi itu banyak sekali menutup ruang-ruang organisasi dalam bergerak karena sangatnya menakutkan dalam penyebaran virus corona ini, sehingga banyak sekali pergerakan dalam organisasi itu tidak maksimal dalam menjalankan roda organisasinya. Namun dalam perkembangannya masa hingga sampai saat ini kita mengetahui bahwasannya pergerakan organisasi itu sangatlah dibutuhkan, sehingga kita kembali lagi untuk mencoba menghidupkan kembali organisasi tersebut. Dan juga corona ataupun COVID-19 ini tidaklah menutup kemungkinan untuk kita kembali dalam ruang-ruang berorganisasi dan diskusi-diskusi seperti ini. Mungkin sedikit yang saya sampaikan terhadap sambutan saya.
saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan satu lagi, saya ucapkan permohonan maaf dari Ketua Komisariat kita, Kanda Anjas Putra Utama, tidak bisa membersamai karena saat ini lagi sakit. Saya kembalikan pada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Kanda Anwar Ibrahim yang sudah menyampaikan sambutan pembuka pada diskusi online siang hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara penyampaian yang akan disampaikan oleh pemateri diskusi online pada siang hari ini. Kepada Yunda Nur Haryani, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Yes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk kemudian bertatap muka walaupun secara virtual. Dan saya juga mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya kita bisa dilahirkan di zaman yang seperti saat ini setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya beliau merupakan sang revolusioner sejati yang kemudian menuntun kita hingga hari ini, bahkan bisa memberikan kesempatan bagi saya kemudian untuk bercita pada hari ini selaku perempuan. Kawan-kawan peserta yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dalam ranah yang lebih santai. Diskusi virtual di HMI Fisip Unmul hari ini mengangkat organisasi mahasiswa pasca pandemi. Mungkin saya tadi agak sedikit lambat masuk di dalam diskusi ini, namun saya ingin mengajak kawan-kawan untuk kemudian sedikit menundukkan kepala sejenak, untuk kemudian berdoa bagi ayahanda adinda kita, salah satu kader di HMI Fisip Unmul, Dinda Nur Hermiati. Untuk itu kita sedekahkan Al-Fatihah kepada ayahanda beliau. Al-Fatihah. Ya, selesai. Kawan-kawan, mungkin peserta hari ini, moderator, ada dari mana aja nih moderator? Ada dari mana-mana aja nih? Internal fisik, ada peserta ada, kemudian teman-teman dari komisariat lain, ada juga yang sudah bergabung. Iya. Saya nanyakan kenapa peserta kita hari ini siapa-siapa aja, karena kita harus mengukur gitu loh. Nah, kawan-kawan, hari ini kita tentang organisasi mahasiswa pasca pandemi. Ada satu situasi yang kemudian hari ini kita berbicara tentang organisasi mahasiswa pasca pandemi. Hari ini teman-teman bisa lihat kegiatan kita saja itu terbatas waktu, tempat, dan bahkan kita bisa lihat persoalan yang kita hadapi secara bersama ini bukan hanya dihadapi oleh organisasi mahasiswa saja, tapi ternyata petani, buruh, terus pekerja kantoran, birokrasi, pemerintahan juga semua menghadapi masalah yang sama. Pandemi ini kemudian menjadi suatu momok yang mengubah cara hidup kita. Kurang lebih hampir 8 bulan sejak pandemi itu ada di Indonesia. Kawan-kawan semua, walaupun kita tahu secara bersama, organisasi mahasiswa ini adalah salah satu alat perjuangan bagi masyarakat untuk kemudian kita bisa mengekspresikan bagaimana kemudian kaum intelektual itu sendiri bisa memberikan pandangan, ide, dan gagasannya, bahkan pengabdiannya pada masyarakat. Tahu bersama, hari ini di bulan November, hampir mencapai di ujung November, situasi pandemi belum teratasi di Indonesia. Bahkan vaksin pun katanya belum bisa dipakai oleh
masyarakat kita. Namun apa yang ingin saya sampaikan di sini, ada atau tidak adanya solusi, ternyata masyarakat Indonesia dipaksa untuk terus beradaptasi dengan kebiasaan baru atau dipanggil dengan new normal. Bukan hanya masyarakat kita, tapi ternyata mahasiswa dan bahkan organisasi mahasiswa juga dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru itu sendiri. Kebiasaan baru ini kemudian memperlihatkan kepada kita bahwa sistem yang coba dibangun serba virtual. Dari mulai birokrasi, mulai dari proses belajar mengajar di kampus, hingga bahkan diskusi-diskusi yang diadakan atau kegiatan organisasi mahasiswa sekalipun. Ini semua dihadapi oleh semua lini elemen masyarakat, sehingga kita bisa lihat bahwasanya situasi ini dalam situasi yang tidak baik-baik aja. Nah, bagaimana kemudian kita beradaptasi di situasi hari ini, bahkan bagaimana kemudian organisasi mahasiswa pasca pandemi. Mungkin kita banyak yang bisa melihat ya kawan-kawan, di 2020 ini sejak bulan Maret seluruh kampus khususnya di Kalimantan Timur itu diliburkan secara sementara untuk kuliah tatap mukanya, lalu diperbaiki kembali sistemnya untuk kemudian kuliah secara daring. Kuliah secara daring menghadapi beberapa masalah, seperti semisalnya kawan-kawan yang mengikuti perkuliahan itu tidak memiliki paket data, atau semisalnya pendistribusian data yang tidak bagi semua kartu semisalnya Telkomsel, terus IM3 dan lain sebagainya itu tidak terdistribusi dengan baik. Bantuan-bantuan pendidikan itu tidak terdistribusi dengan baik. Bahkan kebijakan kemarin sempat di Kemendikbud, Menteri Pak Nadiem Makarim itu mengeluarkan kebijakan untuk pemotongan 50% dari uang kuliah tunggal. Itu pun bisa diberikan kepada bagi dia yang memohon. Jadi tidak ada kebijakan yang sama rata untuk seluruh mahasiswa yang terdampak pandemi. Karena di situasi pandemi seperti ini, yang kaya, yang miskin, seluruh golongan ekonomi itu terdampak. Di situasi sekarang mungkin ada mahasiswa baru yang ikut dalam diskusi kita pada kesempatan kali ini. Banyak sekali ragam kegiatan yang dilakukan mungkin sebelum-sebelumnya. Bahkan mungkin ada yang jadi freelance di beberapa warung kopi atau di coffee shop, bahkan di bidang usaha lainnya. Mungkin sekarang mahasiswa 2020 yang masuk di dalam kampus itu memiliki tantangan baru untuk beradaptasi dengan apa sih itu organisasi mahasiswa. Bahwasanya organisasi mahasiswa itu tidak hanya persoalan organisasi di dalam kampus, tapi ternyata ada juga organisasi di luar kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan masih banyak lagi gerakan mahasiswa lainnya yang kemudian tidak berada di dalam kampus. Artinya secara struktural dia tidak berada di bawah naungan birokrasi kampus. Nah, persoalan organisasi mahasiswa secara general yang akan kita bicarakan pada hari ini tentu menyangkut dari sumber daya manusianya itu sendiri. Bagaimana kemudian sumber daya manusia yang mengisi ruang-ruang organisasi itu agar kemudian aktivitas dalam organisasi itu bisa hidup. Yang pertama, bagi saya, kalau saya pribadi kemarin sempat ya di awal-awal pandemi itu di bulan Maret, bete mau ngapain gitu kan, penelitian udah selesai ke Sabah, Malaysia kemarin, sempat penelitian selama kurang lebih 1,5 bulan. Setelah itu saya ingin berkonsultasi dengan dosen pembimbing, ingin menyelesaikan skripsi, ternyata mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatannya antara lain ya karena saya nggak bisa bertatap muka langsung dengan dosen, pada akhirnya saya harus mengantri untuk menunggu bagaimana kemudian proses konsultasi itu bisa dilakukan. Belum lagi proses kegiatan organisasi. Proses kegiatan organisasi saya itu tidak bisa semulus yang sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita bebas untuk melakukan program kerja, merencanakan program kerja, melaksanakan program kerja, bahkan kita bebas untuk bertemu teman-teman dari beragam organisasi lainnya. Tapi ternyata di situasi pandemi ini kita terbatas waktu, terbatas kita juga dipaksa untuk harus berjarak gitu kan. Ada pembatasan sosial skala besar gitu, bahkan dari mana-mana. Bahkan kemarin sempat beberapa teman-teman yang di luar daerah yang berkuliah di Samarinda itu harus pulang kembali ke daerahnya karena takut Samarinda itu kena lockdown. Jadi situasi-situasi itulah yang kemudian mengakibatkan kita harus ngapain. Nah, saya kemarin sempat di awal-awal pandemi itu sharing sedikit kegiatan, sempat membuat suatu usaha kecil
di rumah, usaha industri di rumah aja, tuh membuat suatu brand asupan juang yang kemudian kami produksi secara berkala di rumah. Itu kemudian dijual secara daring dengan mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan jasa kurir. Artinya, ternyata kegiatan kita itu nggak bisa stuck di situ-situ aja, gitu. Selama pandemi, ada suatu kebiasaan baru yang harus kita beradaptasi, ada suatu kegiatan baru yang harus kita lakukan. Di situasi pandemi seperti ini, tentu kita harus merencanakan kira-kira pasca pandemi organisasi mahasiswa seperti kita ini mau ngapain aja. Apa yang harus kita lakukan? Kira-kira gambarannya seperti apa? Ada beberapa pelajaran yang perlu kita ambil dari situasi pandemi hari ini. Ternyata kita yang kurang menghargai waktu kebersamaan sesama anggota organisasi atau sesama mahasiswa, misalnya FISIP Unmul, itu kemudian tidak kita rasakan lagi di situasi pandemi ini. Bahkan contohnya di kampus Universitas Munawarman ada wacana untuk kuliah tatap muka kita itu di bulan Juni 2021. Ketika membayangkan itu, saya juga nggak bisa membayangkan kawan-kawan 2020 ya, karena sudah penerimaan mahasiswanya daring, orientasi himpunannya daring, belum lagi kita berkenalan secara daring, dan semuanya serba online. Kemajuan teknologi ini tentu kita harus sambut baik bahwa kita harus beradaptasi dengan hal-hal baru. Namun ternyata harus ada suatu kreasi-kreasi baru yang kemudian kita harus jalankan gitu. Di situasi pandemi seperti ini ada ide-ide baru yang harus kita kumpulkan, ada yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Entah itu dalam skala besar kegiatannya atau dalam kelompok-kelompok kecil saja. Kegiatan mahasiswa, organisasi mahasiswa pasca pandemi, kita bisa lihat dari latar belakang yang saya sebutkan tadi. Bahwa ternyata kita menghadapi situasi di mana mahasiswa kita di 2020 ini, kalau teman-teman bisa membandingkan, di 2019 itu ada aksi massa yang sangat besar di reformasi korupsi. Kenapa aksi massa itu bisa sangat-sangat besar? Karena ada satu gerakan media sosial yang sangat masif, bisa mengajak seluruh mahasiswa, bahkan aplikasi yang baru-baru trending pada saat itu, TikTok juga memainkan peran. 2020 ternyata mahasiswa baru juga ikut turun dalam demonstrasi Omnibus Law yang berjilid-jilid ketika dilakukan di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda, dan itu mahasiswa yang turun tuh lebih dari 1.000 orang. Nah, teman-teman, ada pergeseran pemaknaan di sini bahwa ketika seseorang itu bergerak, dia ada sedikit selentingan atau pandangan yang kemudian timbul dalam diri mahasiswa itu di situasi seperti tahun 2020 ini, bahwa organisasi itu bukan suatu hal yang saya butuhkan untuk saya bergerak. Maka apa nilai tawar organisasi yang bisa kita berikan hari ini? Apa nilai tawar yang bisa kita berikan kepada mahasiswa baru khususnya, atau teman-teman yang belum memilih mau berorganisasi di mana? Nilai tawar kita di situasi pandemi seperti ini tentu menjadi tolak ukur organisasi kita pasca pandemi. Bisa beradaptasi dalam semua situasi itu kemudian membuat organisasi mahasiswa itu menjadi suatu hal yang dinilai memiliki nilai plus bagi mahasiswa itu sendiri yang akan berpartisipasi dalam organisasi. Maka kita butuh suatu gerakan-gerakan baru dari teman-teman yang sekarang duduk dalam struktural di organisasi. Artinya konsepsi-konsepsi itu harus lahir dari teman-teman yang di dalam organisasi itu sendiri. Selain itu, bagi teman-teman mahasiswa baru di 2020 ini tentu ada hal-hal baru yang teman-teman harus pilah-pilah. Di bulan November ini tentu orientasi himpunan sudah selesai, mungkin mulai berkegiatan. Yang biasanya tahun 2019 itu kegiatannya mungkin ada makrab, malam keakraban, atau misalnya jadi panitia, atau misalnya mungkin membuat program bakti sosial dan lain sebagainya. Tapi ternyata di 2020 ini agak sulit bergeraknya gitu. Bahkan ketemunya nggak bisa. Kira-kira gerakan apa yang bisa dibangun? Saya lihat kemarin di sosial media beberapa organisasi internal kampus, khususnya FISIP juga, mereka mencoba untuk menciptakan suatu kelompok-kelompok belajar yang bisa menghasilkan suatu tulisan, suatu propaganda, atau sosialisasi melalui media sosial. Nah, itu kemudian langkah kecil yang tapi berdampaknya sangat besar bagi seluruh pengguna media sosial yang kalau kita bilang hari ini, kita berada dalam dunia tanpa batas kalau dalam dunia maya. Semua kita bisa akses.
Nah, di situasi organisasi mahasiswa pasca pandemi nanti, tentu kemajuan teknologi ini menjadi suatu hal yang tentu kita sudah alami kebiasaan baru gitu. Ini adalah suatu kebiasaan baru yang mau nggak mau memang sudah mengakar di kita dalam situasi pandemi seperti ini. Di tahun 2021, pasca pandemi diprediksi berakhir, organisasi mahasiswa seperti apa? Kira-kira teman-teman mahasiswa baru menginginkan organisasi mahasiswa yang seperti apa? Sistem pendidikan kita berusaha untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa sesuai dengan skill, sesuai dengan kemampuannya. Sehingga banyak sekali mahasiswa yang kemudian memilih untuk tidak mengikuti organisasi mahasiswa. Padahal beberapa benefit atau kebaikan yang atau manfaat yang bisa didapatkan oleh organisasi di dalam organisasi mahasiswa bagi mahasiswa yang bergabung itu sangat banyak. Salah satunya adalah relasi. Kenapa kemudian relasi itu menjadi penting? Mungkin kita sudah berkenalan dengan teman SD, SMP, SMA, namun topik pembicaraan kita dengan teman-teman itu hanya seputar kenangan masa lalu. Namun ketika kita memasuki organisasi mahasiswa, ada suatu relasi yang kemudian bisa kita ajak berpikir, yang bisa kita ajak menjalankan organisasi, bisa kita ajak membuat program, yang kemudian bisa berdampak banyak pada masyarakat. Selain itu, teman-teman bisa mendapatkan apa lagi nih di organisasi mahasiswa selain dari relasi. Teman-teman juga bisa mendapatkan suatu pengetahuan baru karena di organisasi mahasiswa kita tidak dibatasi ingin belajar apa aja. Teman-teman bebas untuk mengkaji keilmuan apapun, teman-teman bebas untuk menjalankan programatik apapun, karena dengan teman-teman melakukan kegiatan secara bersama, secara kolektif, melakukan diskusi, melakukan melakukan program kerja, merencanakan program kerja, menjalankan program kerja, bahkan teman-teman bisa mengukur di mana titik kelemahan kalian, dan di dalam organisasi mahasiswa semua itu kalian dapatkan. Selain itu, Mbak, itu terlalu klasik. Pelajaran apa yang bisa kita dapat selain itu, Mbak? Pelajaran terbaik ketika teman-teman masuk di dalam organisasi mahasiswa adalah teman-teman bisa mendapatkan pelajaran bagi diri kita sendiri. Kenapa bagi diri kita sendiri? Ketika kita melihat kenapa kemudian kita bisa bergabung di dalam sebuah organisasi, apa yang kemudian menjalankan organisasi itu sendiri, yaitu sumber daya manusianya. Ketika sumber daya manusia atau kadernya kemudian bisa beradaptasi, bisa melakukan segala hal atau multitasking, bisa mengembangkan skill, maka ketika dia merambah dunia kerja, harus jadi buruh, bisa juga mungkin jadi pengusaha mandiri atau membuat suatu peluang pekerjaan bagi masyarakat luas gitu kan. Pada akhirnya kita bisa melahirkan manusia-manusia atau kader yang kemudian berkualitas bagi lingkungan. Cita-cita tertinggi bagi sebuah organisasi itu adalah ketika semisalnya dia bisa melahirkan kader-kader atau alumni-alumni lepasan dari organisasi itu sendiri dapat bermanfaat. Tips-tips yang bisa saya bagikan untuk teman-teman kira-kiranya dalam situasi pandemi seperti ini dan bahkan kita prediksi 2021 itu kan sebulan lagi ya, sebulan lagi. Kira-kira pandeminya selesai atau enggak? Kita kira-kira potensinya ketika selesai teman-teman mau berbuat apa? Karena teman-teman organisasi mahasiswa pasti berhadapan dengan kader atau calon kader yang kemudian memiliki kebiasaan yang tidak biasa bagi teman-teman pengurus. Gitu. Apa itu? Mereka terbiasa beradaptasi secara daring atau mereka biasa beradaptasi secara instan di dalam proses belajar mengajar ketika pandemi. Dosen ketika kita chat itu hanya sebatas membalas seperti itu, baru kumpul tugas di dalam di chat pribadi, lalu interaksi selesai, nilai keluar. Tidak ada follow up, tidak ada bimbingan, tidak ada interaksi langsung, kita tidak bisa melihat mimik muka dosen itu seperti apa, kecuali kita Zoom, itu pun mungkin teman-teman bisa curi-curi bolos mungkin, atau pasang foto doang gitu kan. Dan itu adalah suatu kebiasaan yang menjadikan mahasiswa kita itu di situasi pandemi seperti ini itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Maka treatment apa yang bisa dilakukan? Bagaimana kemudian bisa mengatasi situasi yang seperti ini? Teman-teman di organisasi mahasiswa harus melakukan inovasi-inovasi baru, seperti melakukan atau merencanakan program kerja yang sesuai dengan minat dan bakat teman-teman mahasiswa baru. Yang selanjutnya, teman-teman juga bisa melahirkan situasi organisasi yang nyaman.
sekarang itu lagi zaman-zamannya teman-teman mahasiswa baru itu yang betul-betul beradaptasi dengan maraknya coffee shop, terus diskusi-diskusi di coffee shop atau diskusi-diskusi di ruang-ruang daring seperti ini. Bahkan mungkin teman-teman mereka lebih paham banyak hal dari kita-kita yang merasa lebih paham banyak hal dari mereka. Dan di situasi seperti itu kita bisa lihat tidak ada lagi struktur yang kemudian bisa membatasi kegiatan mereka. Tidak ada lagi lembaga yang bisa mengatasi bagaimana mereka harus bertindak. Kawan-kawan semua, organisasi mahasiswa itu harus kembali merefresh, harus kembali menginovasikan langkah-langkah selanjutnya. Kenapa? Karena teman-teman, ketika ini tidak dilakukan, kita akan berada pada situasi yang stagnan. Kader baru tidak akan bisa masuk, dan teman-teman yang mau belajar selanjutnya itu akan sulit untuk beradaptasi dengan kebiasaan di dalam organisasi kita. Jadi harus memulai sesuai dengan bagaimana karakter kader itu tanpa meninggalkan tujuan dari organisasi kita sendiri. Nah, teman-teman mungkin di sini banyak yang dari berbeda ya, bukan dari FISIP, ada yang dari UMKT, ada yang dari Widyagama, ada mungkin dari organisasi eksternal lain juga. Kita harus betul-betul melihat ini secara bersama bahwasanya tantangan ke depannya itu agak sedikit lebih berat daripada di situasi pandemi dan sebelumnya. Karena kita harus menekankan, kita harus menanamkan kebiasaan baru, khususnya bagi anggota baru. Karena kebiasaan-kebiasaan baru bagi mereka itu adalah ketika misalnya kita harus berdiskusi berjam-jam, kita yang mungkin masih senang baca buku, kita yang masih senang diskusi, kita yang masih senang konsolidasi, bahkan melakukan aksi, itu kemudian mungkin bukanlah hal yang biasa bagi teman-teman yang mahasiswa baru. Jadi perlu langkah-langkah yang sesuai bagi mahasiswa baru itu sendiri. Dan saya juga mengedepankan beberapa hal. Dalam organisasi kita tidak bisa mengedepankan satu ego organisasi saja. Artinya ketika kita berada di dalam kelompok yang berwarna-warni, maka kita harus berjalan beriringan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Ketika kita mencoba untuk mengedepankan satu warna saja, maka itu tidak akan bisa terselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena itu akan hanya menonjolkan ego antara satu dengan lainnya. Maka untuk kemudian kita bisa mendapatkan keselarasan, keseimbangan, kita harus berjalan beriringan dengan teman-teman yang lainnya. Situasi ini bukan hanya dihadapi oleh Himpunan Mahasiswa Islam saja, atau BEM FISIP mungkin, atau UMKT, Widyagama, tapi semua ini dihadapi oleh teman-teman yang lainnya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa bertanya. Saya lebih senang diskusinya mengalir. Teman-teman mengajukan pertanyaan, kita bisa diskusi lebih lanjut. Dan beragam jenis organisasi mahasiswa mungkin nanti bakalan dijelasin sama Are ya. Karena beberapa sub pembahasan tadi yang saya sampaikan itu sesuai dengan permintaan teman-teman dari panitia juga. Nah, bagi teman-teman, mengenal mahasiswa organisasi mahasiswa itu tidaklah sulit. Karena persoalan kita di Indonesia hari ini tidak akan lahir sebagai bangsa jika tidak dimulai dari sebuah organisasi. Artinya, organisasi membuktikan bahwa pengorganisiran massa yang sadar, pengorganisiran sumber daya manusia atau orang yang sadar, itu kemudian akan mampu melahirkan suatu ide-ide yang hebat pula. Maka di sini kita mencoba untuk melahirkan suatu pandangan bagi teman-teman yang mungkin belum memilih, bahwa dengan teman-teman melakukan pengorganisiran massa atau berorganisasi, itu adalah satu langkah yang lebih maju untuk kemudian mengedepankan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan satu orang saja atau individu. Maka kita juga harus kembali menilik sejarah ke belakang bahwasanya ternyata bangsa ini tidak bisa berdiri kokoh seperti hari ini tanpa peran serta dari kita selaku kaum intelektual. Dan perjuangan bangsa ini dimulai dari mereka-mereka yang memiliki ilmu pengetahuan untuk membela teman-teman atau membela masyarakat pada umumnya. Kalau dulu kita menghadapi perjuangan bangsa ini menghadapi kolonialisme, hari ini kita menghadapi situasi pandemi, situasi ancaman global, kita menghadapi mungkin
tantangan baru, yaitu kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang seharusnya bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi ternyata hingga hari ini kira-kira sumber daya manusia kita itu, bahkan yang mahasiswa, bisa nggak menggunakan kemajuan teknologi itu untuk pemanfaatan kebaikan orang banyak. Mungkin banyak dari kita yang melihat bahwasanya pemanfaatan teknologi hari ini, contoh beberapa dari teman-teman, coba ditanyakan kembali pada diri teman-teman, kira-kira Instagram itu sudah menjadi tempat untuk teman-teman bersosialisasi dengan orang lain, atau hanya sebagai galeri untuk menyimpan foto. Twitter itu hanya menjadi tempat keluh kesah kita, atau bagi teman-teman mahasiswa itu menjadi alat propaganda. Nah, kira-kira mungkin itu sedikit pemantik untuk diskusi siang hari ini. Saya sangat menanti diskusi aktif dari teman-teman. Mungkin itu saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Fajri, suaranya nggak ada, Fajri. Sudah dengar ya? Oke. Saya lanjut. Nah, jadi itulah tadi pemaparan awal dari pemateri diskusi online siang pada hari ini oleh Yunda Nur Haryani. Banyak poin-poin yang kita bisa ambil, diantaranya pentingnya SDM organisasi yang harus bisa menghidupkan kegiatan organisasi ke depan setelah pasca pandemi, perlu perencanaan baru ke depan agar kegiatan organisasi mahasiswa bisa berjalan dengan baik, dan perlu juga nilai baru kepada mahasiswa baru setelah pasca pandemi. Dan dalam organisasi mahasiswa banyak hal yang penting kita dapat, diantaranya relasi dan menjalankan program-program kegiatan organisasi, dan terhadap diri kita juga bisa bermanfaat. Itu selanjutnya dipersilahkan kepada pemateri Bang Reski untuk menyampaikan pemaparannya. Kepada Bang Reski dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman atau ketua komisariat Visip Unmul. Yang saya hormati juga Yunda Nur Haryani yang juga Bang Reski, suaranya pasti kecil, agak bisa diperbesar lagi, Bang. Ya, gimana teman-teman? Suaranya? Oke? Ya, mantap. Ya. Bisa dimulai. Saya ulangi, pertama-tama terima kasih buat kawan-kawan dari HMI Komisariat Visip. Ketua Komisariat ada Kanda Anjas serta kawan-kawan, kemudian pemateri
Yunda Nurharyani sebagai ketua cabang terpilih dan juga mantan presiden BEM FISIP tentunya di tahun 2017 Mbak ya. Nah, terkait kemudian hari ini bagaimana kemudian kita melihat situasi yang tentunya sangat baru buat kita, termasuk saya juga yang kebetulan naik di tahun ini, sudah merencanakan program sedemikian rupa, sudah memiliki rencana bahwa ketika naik akan seperti ini, tapi kemudian mau tidak mau harus berubah, mau tidak mau harus dirubah rencana tersebut karena pandemi ini. Dan tentu ini juga kita tidak bisa lari dari persoalan ini. Kita coba untuk tetap melanjutkan, kita coba untuk tetap mencari jalan keluar agar kita tetap produktif walaupun di kondisi yang seperti ini. Nah, kemudian seperti yang tadi dijelaskan oleh Mbak Yani dan juga apa yang kemudian teman-teman panitia minta pandangan, tentu ini hanya pandangan yang bisa kita sharingkan secara bersama nantinya. Bagaimana kemudian melihat potensi kita di pasca pandemi nanti, organisasi ini mau seperti apa? Apakah memungkinkan kemudian mahasiswa ini akan tetap aktif berorganisasi, atau kemudian karena pandemi ini kemudian mahasiswa jadi malas berorganisasi? Artinya kan ada dua hal yang kemudian kemungkinan ini bisa terjadi. Nah, saya melihat bahwa jika kita melihat dari sisi yang lain, selain kemudian pandemi ini sebenarnya bisa atau memiliki nilai positif untuk kemudian kita menjangkau lebih luas segala macam informasi, walaupun sebelumnya mungkin kita melakukan hal itu, tapi dengan pandemi ini kita jadi lebih sadar bahwa segala informasi kita bisa jangkau, kemudian kita bisa bertatap muka dengan orang-orang di luar sana yang mungkin sebelumnya sangat sulit untuk kita bisa berbicara dengan pemateri nasional, berbicara dengan teman-teman di mahasiswa lain, di universitas lain. Tapi di kondisi ini kita bisa jadi lebih mudah dalam hal tersebut. Tetapi di sisi lain saya melihat bahwa kemungkinan kemudian untuk mahasiswa menjadi seorang individualistik itu juga bisa terjadi gitu loh. Bisa terjadi, dan nantinya kan kita melihat bahwa di tahun 2021 ketika sudah mungkin kita akan kembali ke kampus, bisa jadi orang akan rindu dengan kampus, bisa jadi orang akan mengeluh, kenapa harus ngampus lagi nih, kita sudah enak kemarin daring segala macam. Nah, melihat hal itu, bagaimana kemudian organisasi ini menanggapinya, saya rasa perlu kemudian ada program yang kemudian kembali memperlihatkan atau kembali mendekatkan mahasiswa ke nilai-nilai sosial yang itu kemudian tergerus pada saat pandemi ini. Dalam arti bahwa nilai sosial secara langsung itu yang kemudian saya rasa perlu untuk kemudian menjadi refleksi bagi kita selama 1 tahun yang mungkin kita hanya bisa di medsos, trendingkan ini, trendingan itu, segala macam. Nah, tapi ada hal yang kurang di mana sifat sosial kita turun langsung ke masyarakat itu minim karena pandemi. Dan itu mungkin bisa menjadi hal yang kita lakukan ke depannya. Dan kemudian melihat nilai positifnya tadi, kurasa organisasi sekarang harus kemudian membuka diri, benar-benar membuka diri terhadap perkembangan teknologi. Kalau dulu mungkin ya kita harus berkembang secara teknologi, tetapi kita tidak benar-benar memakai itu. Nah, karena pandemi ini kita sudah dipaksakan, artinya nantinya dalam berorganisasi dua hal seperti ini bisa kita lakukan. Sembari kita berdiskusi secara offline, kita bisa undang pemateri dari luar secara online. Nah, ini kan menjadi terobosan yang baru ke depan,
jika itu kemudian organisasi melihat manfaat-manfaat seperti itu. Nah, kemudian terkait mahasiswa baru sekarang, karena mungkin saya juga kebetulan di BM, juga saya sedikit banyak ya memperhatikan bagaimana kemudian teman-teman himpunan dalam merekrut mahasiswa baru. Saya melihat bahwa tidak jauh berbeda minat mahasiswa baru ketika offline dan juga ketika online sekarang ini. Hampir rata-rata teman-teman itu dalam perekrutan mahasiswa atau oprek itu tidak jauh beda, semacam dulu sekitar 70, 80, ya sekarang kurang lebih sama lah. Artinya tidak ada hal yang kemudian spesial gitu. Spesial dalam arti apakah ini akan menurunkan atau menaikkan pada saat online. Nah, itu jadi catatan kita terkait kemudian di masa yang online seperti ini. Dan kemudian terkait gerakan ke depan, saya rasa ini juga penting untuk kita bisa bicarakan bagaimana kemudian pembelajaran di online tadi, seperti juga Mbak Yani singgung bahwa sangat bermanfaat sebenarnya media sosial ini dipakai untuk kemudian memberikan informasi-informasi positif terkait keadaan di setiap daerah, informasi terhadap kekurangan-kekurangan di setiap daerah, agar kemudian daerah lain mengerti bahwa kondisi di daerah ini seperti ini. Dan itu harus kemudian kita teruskan hal seperti itu, sembari gerakan-gerakan secara offline, gerakan-gerakan secara pemberdayaan, gerakan-gerakan secara sosial secara langsung itu juga dilakukan. Dan saya juga terima kasih teman-teman HMI sudah membuka terkait pendiskusian hari ini. Dan di FISIP sendiri kita sangat terbuka terhadap teman-teman di eksternal, karena saya juga eksternal, teman-teman juga eksternal, dan kita tidak pernah menutupi hal-hal seperti ini. Dan sebenarnya kolaborasi yang seperti ini juga ini harus dijalankan, tidak hanya kemudian pada saat momen-momen tertentu, tetapi ini bisa berlangsung terus. Teman-teman eksternal nantinya bukalah lapak baca di kampus bersama juga teman-teman internal, agar kemudian pemikiran-pemikiran daripada organisasi-organisasi ini bisa dikolaborasi secara langsung dalam pendiskusian, agar kemudian kampus ini juga hidup dengan perdebatan-perdebatan yang ilmiah, dalam arti perdebatan terkait ide, perdebatan terkait gagasan, bukan kemudian perdebatan terkait sentimen. Nah, ini yang coba sebenarnya saya dorong di tahun ini. Saya berharap bahwa organisasi eksternal apapun, ayolah bantu kita, atau ayolah turun ke basis untuk kemudian melakukan pencerdasan di dalam kampus, di luar daripada mungkin ada hal-hal yang mungkin kita sepakati secara bersama. Nah, mungkin seperti itu. Dan melihat sekarang ini juga yang nantinya akan sangat berpengaruh ke depan ke kehidupan belajar ke depan pun, ketika kemudian ini akan diperpanjang, saya rasa kita sudah banyak belajar dalam 1 tahun ini. Ketika pun pandemi ini masih tetap berjalan, harapannya 1 tahun ini bisa benar-benar menjadi bahan evaluasi terkait keterkejutan kita terhadap pandemi. Artinya tidak ada lagi alasan bahwa kita kaget ada pandemi, karena sudah 1 tahun kita belajar terkait itu. Mungkin itu sih sedikit banyak terkait apa yang bisa saya sampaikan terkait cara pandang melihat hal ini. Dan saya berharap seperti Mbak Yani tadi juga mungkin ada kemudian gagasan-gagasan yang lain yang bisa kita
perdebatkan, yang kemudian ini bisa jadi ide secara bersama terkait bagaimana kemudian mahasiswa ke depan ini bisa benar-benar aktif pasca pandemi, bisa lebih produktif, bisa lebih semangat untuk belajar. Dan sedikit kata-kata yang mungkin bisa saya ambil dari Pram, didiklah rakyat dengan organisasi dan didiklah kekuasaan dengan perlawanan. Mungkin itu, moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bang Reski atas pemaparan awalnya. Fazri, suaranya nggak ada. Harus, ya, baik. Lanjut, bagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bang Reski bahwa perlu adanya program-program nilai sosial yang konkret ke depan setelah pasca pandemi ini, dan organisasi mahasiswa eksternal harus bisa berkolaborasi dalam menjalankan atau melakukan kegiatan-kegiatan agar di dalam kampus bisa hidup kembali, dan harus ada gagasan dan ide agar lebih produktif ke depan dalam kegiatan organisasi mahasiswa. Baik, selanjutnya persilahkan kepada peserta atau teman-teman yang ingin bertanya, dan sesi pertama bertanya ini kita persilahkan 3 orang. Teman-teman, silakan yang mau bertanya. Ini jangan ditulis nanti. Itu yang Ya mungkin bertanya yang pertama dulu kepada para dari apa sih yang bisa kita lakukan pertama untuk bangkit semangat kader kita depannya untuk tetap menjalankan roda organisasi, karena 8 di dalam pandemi itu banyak di dalam organisasi. Teman-teman juga di sini kehidupannya masing-masing. Nah, apa sih yang menjadi formula ataupun saran dari para pematung untuk menjaga semangat anggota ataupun kader dalam organisasi untuk kegiatan selanjutnya? Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih pada Bang Dodi yang sudah bertanya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Assalamualaikum Kak. Perkenalkan, nama saya Dadi. Saya mau bertanya Kak. Iya. Ya, dipersilakan. Saya mau bertanya sama Kak Nur Hai. Namanya. Jadi saya mau bertanya Kak, soalnya saya masih maba. Nah, jadi saya mau bertanya, apa sih Kak bedanya internal dan eksternal Kak? Mungkin itu saja Kak. Sekian, terima kasih. Ya, bisa diulang ya, Dedi? Nah, jadi gini Kak, saya tuh mau bertanya, saya kan belum mengerti apa sih beda itu internal maupun eksternal Kak. Organisasi.
Ya, oke. Ya, terima kasih ya, Mas Dedi yang sudah bertanya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Masih ada 1 orang untuk sesi pertama tanya jawab. Langsung aja. Oke. Mungkin 2 pertanyaan saja dulu untuk sesi awal. Langsung saja kepada pemateri. Kepada Yunda Nurharyani, mungkin bisa langsung menjawab. Ya, terima kasih moderator dan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Pertama, jangan tegang. Teman-teman jangan tegang, diskusi hari ini kita santai, jangan tegang. Maksud saya tuh kita membicarakan tentang kita dan diri kita, organisasi dan kegiatan kita. Jadi sebisa mungkin ini have fun, maksud saya sebisa mungkin ini nyaman buat teman-teman. Nah, yang pertama mungkin saya nanggapin pertanyaannya Dedi. Kira-kira apa sih bedanya internal dan eksternal? Nah, yang pertama, internal itu organisasi yang berada di bawah naungan dari birokrasi kampus atau pihak kampus, seperti himpunan mahasiswa sesuai dengan jurusan teman-teman, terus BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di fakultas, lalu ada juga di tingkatan universitas, ada unit kegiatan mahasiswa, ada juga Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa, dan masih banyak organisasi lain yang bernaung di dalam kampus dengan beragam bentuk. Misalnya ada UKM di kampus itu, di FISIP contohnya ada UKM kajian pemberdayaan masyarakat, kajian dan pemberdayaan masyarakat, terus ada UKM Fasotik, ada banyak UKM, unit kegiatan mahasiswa yang lebih minat bakat. Nah, kalau misalnya di himpunan mahasiswa itu lebih ke jurusan. Kalau Badan Eksekutif Mahasiswa itu dia menaungi seluruh mahasiswa yang ada di suatu fakultas atau universitas. Dan apa bedanya dengan organisasi eksternal? Organisasi eksternal itu secara struktur dia tidak di bawah naungan dari kampus. Artinya dia berdiri sendiri secara otonom. Kalau semisal lembaga seperti organisasi seperti HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan masih banyak lagi organisasi eksternal lainnya, mereka memiliki satu struktur dari nasional hingga ke daerah. Nah, seperti itu. Jadi dari nasional itu pengurus besar, misalnya dia bersekretariat di Jakarta, lalu sampai ke tingkatan kota. Nah, tingkatan kota itu seperti kita di Samarinda. Terus ada juga teman-teman yang di kampus-kampus nih, kayak teman-teman HMI FISIP. Jadi strukturnya ada di setiap tingkatan, bahkan hingga ke tatanan fakultas, seperti itu. Dan kira-kira apa bedanya dari segi kegiatan? Nah, teman-teman di internal kampus itu kebanyakan berbicara tentang spesifikasi keilmuan. Semisalnya himpunan mahasiswa hubungan internasional, seperti saya di hubungan internasional di FISIP, ya saya lebih dominan berbicara tentang bagaimana politik luar negeri, bagaimana politik dalam negeri, terus bagaimana Indonesia dengan negara lain, kayak gitu. Lebih spesifik ke keilmuan. Kalau di Badan Eksekutif Mahasiswa, teman-teman lebih banyak berbicara tentang programatik untuk mahasiswanya secara menyeluruh atau pengabdian dari keilmuan mahasiswa yang ada di fakultas tersebut terhadap masyarakat. Kalau di organisasi eksternal, teman-teman bisa mengeksplor kemampuan diri teman-teman lebih luas lagi. Artinya tidak terbatas ruang, waktu, dan pembahasan keilmuan atau spesifikasi keilmuan seperti itu. Semisalnya teman-teman masuk di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Teman-teman akan belajar satu ideologi landasan bergerak dari teman-teman Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, semisalnya yang lebih dominan ke pemikiran nasionalisnya.
Mereka memiliki teman-teman dari GMNI memiliki satu orang yang ditokohkan itu Bung Karno seperti itu. Dengan segala pemikirannya itu menjadi suatu hal yang mungkin nanti bisa dikasih bocoran dikit nih Rek tentang GMNI. Mungkin Arek lebih tahu gitu kan. Nah, terus kalau di Himpunan Mahasiswa Islam sendiri di HMI dan teman-teman penyelenggara ini HMI, saya juga HMI. Dan di situ kita lebih dominan ke keislaman. Keislaman yang bukan mungkin dalam tanda kutip teman-teman mendengar Himpunan Mahasiswa Islam, berarti kita ini yang betul-betul strict banget gitu, harus syariat Islam yang betul-betul teman-teman ini harus alim banget dan lain sebagainya. Enggak. Di Himpunan Mahasiswa Islam itu kita menghimpun teman-teman yang memiliki yang beragama Islam, mahasiswa yang beragama Islam dari segala penjuru universitas, dari segala penjuru daerah, khususnya kalau Samarinda ya dari segala penjuru universitas seperti Universitas Melawarman, ada Universitas 17 Agustus, ada Politeknik, ada Polnes, ada teman-teman dari STIMIK dan lain sebagainya, ada Widyagama, IKIP, dan masih banyak lagi kampus yang ada di Samarinda yang juga menjadi kader dari Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri, yang pasti harus beragama Islam. Yang kedua, perjuangan dari Himpunan Mahasiswa Islam itu sendiri bukan hanya berbicara tentang Islam, tapi kita juga berbicara tentang bangsa. Artinya perjuangan HMI hari ini adalah berbicara tentang bagaimana keberlangsungan seorang sumber daya manusia atau seorang umat itu memperjuangkan umat lainnya dan bangsanya. Karena kita berkebangsaan Indonesia kan gitu. Simpelnya begitu. Lebih banyak pengen tahu nanti bisalah kontak-kontak teman-teman. Kurang lebih bedanya kayak gitu. Kenapa berbeda banget, Mbak? Mungkin ada beberapa hal yang teman-teman nggak dapatkan di dalam kampus, tapi teman-teman bisa dapatkan di eksternal kampus. Kalau kita biasa bahasakan, eksternal kampus itu kayak kampus kedua. Kampus kedua tanpa dosen, tanpa waktu, tanpa aturan, yang maksudnya tanpa aturan yang seperti di dalam kampus yang membatasi ruang gerak teman-teman bergerak berekspresi. Tapi kalau mungkin saya juga pernah di BEM, Arek sekarang lagi di BEM, mungkin ada beberapa suatu hal atau gerakan yang pengen dicanangkan, tapi ternyata itu nggak bisa maksimal. Kenapa nggak bisa maksimal? Karena mungkin ada pembatasan tertentu, dan itu biasa terjadi. Tapi kalau di eksternal nggak ada yang bisa menghalangi teman-teman, entah itu teman-teman di Himpunan Mahasiswa Islam, entah itu teman-teman di GMNI, dan lain sebagainya. Tentu tetap menjaga idealisme sebagai seorang mahasiswa. Selanjutnya, pertanyaannya Dodi, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga semangat kader atau semangat teman-teman mahasiswa, khususnya misalnya yang baru-baru nih. Pertama, ekspektasi seseorang ketika memasuki suatu organisasi pasti tinggi. Dia akan ingin mendapatkan sesuatu di dalam organisasi itu. Paling tidak adalah ilmu pengetahuan. Dan ketika organisasi seperti kita yang melabelkan diri sebagai organisasi mahasiswa, yang notabene-nya kita ini adalah mahasiswa, kelompok yang memiliki kelompok masyarakat, ya kan, kita ini bagian dari tatanan masyarakat yang kemudian menjadi orang yang diberi kesempatan dari sekian juta orang di Indonesia itu memiliki kesempatan untuk kesempatan untuk berkuliah, atau kita yang memiliki intelektualitas di antara rata-rata teman-teman yang mungkin tidak berkesempatan berkuliah. Artinya kesempatan ini kemudian harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi teman-teman. Nah, untuk menjaga semangat kader bagi organisasi, pertama hadirkan suatu programatik yang kemudian bisa menjadi satu catatan penting bahwa ini menjaga semangat kader. Semisal teman-teman yang mungkin masih di Samarinda, anggota-anggotanya masih di Samarinda, kalau memang masih bisa ngumpul, walaupun berjarak di Samarinda ini kan nongkrong bisa ya kan, ngopi bisa, makan di KFC mungkin bisa segala macam. Tapi ketemu sesama kader di organisasi kita ini mungkin minim. Coba dibudayakan, digeser sedikit, ya kan, kelompoknya, digeser sedikit teman-teman nongkrongnya ke teman-teman organisasi mahasiswa. Kenapa harus digeser? Agar apa? Pendiskusiannya itu tidak melulu tentang mungkin gosip yang terbaru, atau mungkin filter terbaru di Instagram, atau mungkin apa goyangan terbaru yang terjadi di TikTok, atau apa yang sekarang trending di Twitter. Mungkin pembicaraan kita yang mungkin biasanya pada masyarakat umum itu seperti itu,
mungkin bisa lebih bergeser kepada pembicaraan tentang pemanfaatan diri kita sebagai kelompok yang memiliki pengetahuan, memiliki ilmu pengetahuan, bagaimana kemudian kita bisa mengatasi bersama pandemi ini dengan cara-cara kita. Misalnya membuat terobosan baru dari teman-teman yang masih bisa berkumpul, itu kemudian mencanangkan satu programatik yang bisa kemudian dijalankan oleh calon-calon anggota atau teman-teman anggota yang berada di luar daerah. Contoh, teman-teman mau bikin suatu poster peringatan jagalah kebersihan, sayangi keluargamu, pakai maskermu. Misalnya begitu, tapi ada logo dari teman-teman. Artinya itu menggugah semangat kader, menjalankan program juga, lalu kemudian bermanfaat bagi sekelilingnya. Itu adalah satu gerakan yang sangat kecil, tapi ternyata sangat bermanfaat. Nah, itu satu contoh. Kira-kira apa ide yang teman-teman ingin kembangkan? Semisalnya sesuai keilmuan teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Oh, hari ini lagi pemilu misalnya. Oh ya, ayo bikin suatu selebaran yang mengisikan tentang jangan ambil uangnya, pilih orang dengan programnya, misalnya begitu. Atau jangan pilih uangnya, lihat latar belakang calonnya. Itu kan suatu hal yang mencerdaskan dan kemudian bisa memperlihatkan teman-teman dan kebermanfaatan teman-teman kepada lingkungan. Kurang lebih begitu. Selebihnya mungkin ada pertanyaan lagi yang mungkin saya harus jawab. Moderator? Ini siapa? Sistem kaderisasi teman-teman himpunan mahasiswa Islam mengingat pasca pandemi membutuhkan izin dari pihak instansi terkait. Terima kasih Kanda Yuda. Ini dari siapa nih namanya nih, Manusia Merdeka Fisip Widyagama? Ahmad Fawaz Albani Yunda. Ya. Namanya siapa? Ahmad Fawaz Albani. Ahmad Fawaz Albani. Mahasiswa baru 2020. Ya. Oh iya. Sistem kaderisasi di tengah situasi pandemi, lalu ada pembatasan. Nah, di situasi kita di HMI itu sendiri, kita pahami bahwa sekarang di Samarinda khususnya, semua orang bisa berkegiatan sesuai dengan protokol kesehatan, namun terbatas jumlah orang yang kemudian harus mengikuti itu. Nah, protokol-protokol kesehatan itu pasti tetap dijalankan. Kalau misalnya dibatasi instansi, Yunda, sejauh pengalaman kita di Himpunan Mahasiswa Islam, kita punya gedung sekretariat sendiri atau gedung yang bisa kita gunakan dan harus mematuhi protokol kesehatan. Artinya ketika kita ingin berkegiatan, kita masih punya ruang, tidak dibatasi tempat, misalnya harus di kampus dan lain sebagainya, enggak. Lalu sistem kaderisasinya seperti apa, Yunda? Sistem kaderisasinya tetap berjalan, tentunya tidak ada agenda-agenda yang kayak yang apa sedang beredar ospek online ya, mana ikat pinggangnya. Nggak ada yang kayak gitu. Sistem kaderisasinya tentu kita menyuguhkan materi-materi inti, materi-materi yang teman-teman harus dapatkan. Ya pada umumnya sejarah HMI, misalnya ada materi tentang kepemimpinan manajemen organisasi, seperti itu. Jadi ketika kita bicara tentang sistem kaderisasi, ada dapur yang kemudian harus kita jaga, karena itu adalah suatu sistem yang diciptakan untuk menciptakan manusia-manusia baru atau kader-kader baru. Jadi kalau teman-teman melihat Himpunan Mahasiswa Islam itu, dia mencoba untuk menyuguhkan kaderisasi dalam bentuk ruang diskusi yang formal, seperti semisalnya ada pemateri, ada pendamping pemateri, ada peserta. Lalu pendiskusian dijalankan seperti bagaimana mestinya misalnya saya pemateri, saya bawakan materi, lalu kalian bertanya, kita bisa bikin FGD dan lain sebagainya. Sistem kaderisasinya gimana, Yunda? Dia nginap-nginap gitu kan, berapa hari di dalam ruangan, dan kalian tidak dibatasi ruang geraknya apa segala macam, itu sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Himpunan Mahasiswa Islam, yang mungkin kalau misalnya teman-teman nanti masuk atau misalnya berminat, teman-teman bisa berdiskusi lebih lanjut lah dengan teman-teman penyelenggara. Kayak gitu. Nah, mungkin lebih lanjutnya kayak gitu, nanti bisa inilah adik dari Fisip Widyagama itu, di Widyagama ada Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Administrasi
Negara dan Pertanian. Kalau nggak salah ATPER, namanya singkatannya ATPER. Jadi di FISIP Widyagama itu ada satu komisariat yang menaungi teman-teman yang ada di FISIP, di administrasi negara itu, yang juga menaungi teman-teman pertanian, yang juga menaungi teman-teman FKIP. Mungkin nanti adik yang Manusia Merdeka ini, yang di Widyagama bisa kontak nanti. Nanti minta kontaknya sama teman-teman panitia. Ini tuh kembali ke moderator. Ya. Terima kasih Indah. Selanjutnya kepada Bang Reski bisa menjawab 2 pertanyaan tadi dari Bang Bodi sama Dedi. Ya, mungkin dari pertanyaan Bang Dodi nanti bisa diulang, tapi saya coba untuk menjawab terkait pertanyaan dari Dedi, apa yang kemudian membedakan mahasiswa atau organisasi mahasiswa internal dan eksternal. Cuma gini, hal paling dasar tadi sudah disampaikan bahwa di dalam internal ini tentu akan terbatas, dalam arti karena memang kita dinaungi oleh institusi pendidikan secara langsung, tentu ada hal-hal yang ingin kita lakukan tetapi tidak bisa karena memang aturan itu membuat kita jadi terbatas. Nah, kalau di dalam eksternal sendiri, saya rasa dia akan bergerak secara ideologis tentunya, teman-teman. Artinya bergerak secara ideologis, bergerak secara luas, memiliki dasar-dasar yang jelas terkait cara berpikir, metode menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan untuk di internal sendiri kita sebenarnya lebih terpaku bagaimana kemudian secara mendasar mahasiswa ini yang baru ini paham dulu terkait organisasi. Nah, terkait organisasi bagaimana, dan bagaimana kemudian menjalankan program terkait keilmuan di masing-masing organisasi semacam HIMA tadi, BEM FISIP, BEM pertanian mungkin, BEM Vekon mungkin. Nah, tapi untuk di FISIP sendiri mungkin juga untuk teman-teman baru tentunya, dan ini juga berlaku dari dulu saya maba hingga kemudian hari ini, bahwa kita teman-teman di FISIP paling tidak menyelesaikan pengkaderan di dalam internal. Nah, artinya setelah pengkaderan di dalam internal selesai, himpunan-himpunan semua sudah melakukan pengkaderan, barulah teman-teman eksternal siapapun apapun untuk kemudian membuka pengkaderan di dalam internal FISIP. Nah, kalau di FISIP seperti itu cara kerjanya, ya Mbak Eni ya. Nah, kemudian terkait eksternal apa saja, ya tentu banyak. Ada Cipayung, kemudian ada di luar Cipayung pun ada juga. Nah, karena ini konteksnya HMI adalah salah satu yang kemudian ada di FISIP, dan dia kemudian juga ikut bergerak di FISIP, ikut membantu secara tidak langsung mengembangkan kader-kadernya di FISIP lewat kemudian pemikiran-pemikiran daripada HMI. Dan itu hal yang biasa, begitu juga organisasi yang lain juga seperti itu. Nah, makanya sebenarnya saya tekankan bahwa jangan kemudian mengkotakkan dua hal ini. Jangan kemudian memisahkan dua hal, internal dan eksternal. Tapi kalau bisa diambil dua-duanya, ambillah dua-duanya. Karena keduanya juga akan saling menguntungkan satu sama lain. Kamu di internal, kamu juga membawa background eksternalmu, yang mana juga ini akan membantu eksternal untuk kemudian memperkenalkan teman-teman di dalam internal terkait eksternal teman-teman. Begitu juga ketika kita bereksternal pun tanpa internal, itu juga akan sulit kemudian memperkenalkan, karena kita sendiri tidak dikenal di dalam kampus. Dalam arti tidak dikenal karena kita tidak banyak berkontribusi di kampus. Walaupun kamu di eksternal seperti apa, melalang buana seperti apa, tapi di dalam kampus sendiri kamu tidak memberikan apapun, ya tentu akan sulit juga berjalannya dalam hal untuk
kaderisasi, dalam terkait kaderisasi. Makanya kita perlu jalan beriringan, internal eksternal jalannya harus beriringan, saling menguntungkan satu sama lain, agar kemudian dua-duanya terbangun. BEM terbangun, eksternal juga mendapat keuntungan daripada internal itu sendiri. Dan saya harap teman-teman nantinya organisasi atau dari manapun, dari Widagama, dari tentunya dari FISIP yang terkhusus, harus aktif di dua hal tersebut. Harus aktif di himpunan dulu. Himpunan harus ikut andil terkait eksternal, nanti menjadi pilihan teman-teman. Dalam arti yang mana mau dipilih, banyak pilihan, tinggal bagaimana teman-teman belajar. Yang penting dimanapun, kalaupun belajarnya setengah-setengah juga percuma, kan gitu. Nah, mungkin kalau untuk pertanyaan Dodi mungkin agak kurang mendengar tadi, ya, mungkin bisa diulang lah terkait itu. Dan barangkali mungkin teman-teman ada yang bisa juga sharing terkait itu, tidak hanya kita yang menjawab, mungkin teman-teman yang lain juga bisa menjawab hal-hal yang tersebut. Mungkin itu, moderator. Ya Bang, nah, tadi pertanyaannya Dodi itu bagaimana membangkitkan semangat kader organisasi ke depan. Ya, terkait kemudian bagaimana membangkitkan semangat kader di organisasi ke depan, tentunya kita coba memunculkan apa yang tidak muncul pada saat pandemi seperti ini. Seperti itu tadi, mungkin di pandemi ini kita sangat kurang sosialisasi terhadap kawan, kita kurang ngopi, kurang turun langsung ke masyarakat. Maka itulah yang kemudian saya rasa sangat penting begitu tahun ajaran baru dibuka, maka hal yang pertama dilakukan yaitu ajak teman-teman yang mungkin sudah lupa sama organisasi sendiri untuk ngopi-ngopi, bikin program yang kemudian bisa mempererat lagi terkait hal-hal sosial yang itu sedikit banyak sudah pudar pada saat pandemi. Sembari dibarengi apa-apa yang kemudian menjadi nilai positif terkait pandemi tadi, teknologi segala macam, yang awalnya cuma jargon-jargon nih. Sebelum pandemi kan kita jargon aja nih, kita harus ngikutin 4.0 segala macam. Nah, begitu kita kena pandemi, mau nggak mau dipaksakan. Nah, makanya lewat sinilah kemudian kita harus kemudian mengambil nilai-nilai terkait teknologi tadi. Zoom ini kita masih bisa manfaatkan ke depan. Seperti yang aku bilang bahwa mungkin untuk ngundang materi langsung ke sini perlu banyak makan dana, tapi karena pernah ada pengalaman seperti ini bisa dilakukan. Sembari kita tetap offline, pemateri online, dan itu kan bisa dilakukan. Mungkin sedikit banyak itu sih terkait gambaran yang bisa mungkin jadi bahan refleksi ke depan. Oke, mengingat sudah memasuki waktu sholat asar, mungkin kita break dulu sebentar diskusi online.
Baik, bisa kita lanjutkan lagi diskusi online pada siang menjelang sore hari ini. Kepada teman-teman, apakah ada tanggapan atau mau di-sharing lagi terkait pemaparan yang disampaikan oleh pemateri? Kalau tidak ada tanggapan, mungkin bisa kita lanjut ke sesi 2 pertanyaan. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya atau sharing? Masuk, Pak Moderator. Ya, bisa. Perkenalkan diri. Ya, dari mana? Ya, perkenalkan saya Reski dari DPK Gemini Visip Unmul. Mau sekedar sharing-sharing aja terkait dengan tema diskusi hari ini. Sebenarnya sangat menarik berbicara soal organisasi mahasiswa pasca pandemi. Nah, sama yang dikatakan oleh Mbak Yani juga, habis itu Bang Are, jika kita lihat bagaimana nih pasca dari pandemi ini, apakah mahasiswa khususnya di kampus itu semangat kembali, tetapi pada dasarnya perlu kita ketahui pandemi ini membuat mahasiswa terlena kemudian nyaman dengan situasi yang ada sehingga melupakan minat-minat mereka, identitas mereka sebagai mahasiswa gitu loh. Karena beberapa juga saya tanya teman-teman terkait dengan gimana nih untuk tahun depan kuliah offline dan lain sebagainya. Bahkan mereka menjawab lebih nyaman kuliah online gitu. Nggak perlu ketemu, nggak perlu apa. Kita tinggal virtual Zoom, pakai baju setengah badan, sisanya udah ikut kelas gitu. Dan berorganisasi juga bisa dilakukan di online. Nah, kemudian inilah akhirnya nilai-nilai negatif yang bisa kita lihat bahwa saat ini mahasiswa mengalami kemunduran gitu kalau misalnya berbicara soal berorganisasi, apalagi minat dan ketertarikan masuk organisasi itu sangat-sangat kurang melihat pandemi, kemudian era digitalisasi yang kemudian mengkungkung pola pikir yang tertutup gitu. Ya udah, aku berangkat ke kampus ataupun kuliah, yang penting bisa lulus cepat gitu. Mungkin sekalian bertanya aja, apa solusi konkret terkait untuk menjawab kemunduran mahasiswa dalam berorganisasi. Karena pada dasarnya butuh regenerasi, butuh kader untuk melanjutkan tonggak-tonggak estafet kepemimpinan. Terima kasih. Terima kasih pada Bu Reski sudah sharing dan sekaligus bertanya. Apakah ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Baik, mungkin ini ada pertanyaan dari peserta. Pertanyaannya, untuk melihat atau mengembangkan sejauh mana potensi
setiap individu ada baiknya lebih di lingkungan internal atau eksternal. Mungkin itu tadi pertanyaannya. Langsung saja bisa kita persilakan kepada Bang Reski dulu untuk menjawab. Dipersilakan. Terima kasih terkait tadi mungkin disampaikan oleh Reski terkait kemudian ternyata juga fakta bahwa mahasiswa nyaman terkait situasi seperti ini juga ada gitu, terkait mahasiswa yang kemudian merasakan bahwa lebih enak online segala macam. Tapi gini, kita coba ingat kembali bahwa di awal pandemi ini adalah narasi yang muncul untuk kemudian di rumah saja itu yang sebenarnya itu menjadi gejolak awal, kemudian narasi di rumah saja terkait pandemi segala macam. Tentunya di awal mungkin menjadi hal yang sulit ketika memulai pandemi. Nah, mungkin itu kurasa bisa dilakukan oleh semua organisasi, bahkan individu antar individu itu juga bisa dilakukan untuk kemudian memantik hal tersebut. Nah, kemudian terkait pertanyaan dari Muhammad Al, mengembangkan sejauh mana potensi setiap individu ada baiknya lebih di lingkup internal atau eksternal. Nah, sekali lagi saya coba untuk tekankan bahwa potensi individu tentunya yang tahu adalah individu itu gitu. Tapi jangan sampai yang muncul bahwa internal eksternalnya harus dipilih, bukan sebagai pilihan kurasa. Tapi ini bisa jadi sebagai hal yang bisa kita jalan secara bersama. Nah, ketika sudah menjalani kedua hal itu baru kita bisa memilih. Oh, ternyata di internal seperti ini. Oh, di eksternal seperti ini. Pilihannya kan bisa jadi dia akan internal, bisa jadi eksternal, bisa jadi jalan keduanya. Nah, makanya untuk kemudian bagaimana menjawab soal-soal seperti itu, ya teman-teman harus terjun dulu. Di internal gimana sih? Di eksternal gimana sih? Kalau bareng-bareng bisa enggak sih? Nah, seperti itu. Jangan kalaupun harus kemudian dikeluarkan statement ya harus internal dong atau ya harus eksternal dong, maka nanti kalian juga akan menutup diri terhadap ilmu-ilmu yang lain. Di tempat internal kalian tertutup ilmunya, di eksternal kalian tertutup ilmunya. Nah, itu pilihan itu harus muncul ketika teman-teman sudah benar-benar merasakan bagaimana belajar di dua tempat tersebut. Nah, mungkin sekaligus ya terkait kemudian ada dari Mujalifah terkait bagaimana manajemen waktu antara kegiatan di organisasi dan tugas kuliah, apalagi untuk mahasiswa yang tidak hanya mengikuti satu organisasi saja. Nah, saya sendiri di beberapa tahun terakhir saya himpunan, saya di Himanega, kemudian saya juga di GMNI, saya juga di DPM dulu, kemudian sekarang BEM, dan semuanya berjalan secara bersama. Sebenarnya terkait bagaimana memanajemen waktu, pertama terkait kuliah ini kan sebenarnya hanya, apalagi saya bicara untuk FISIP ya. Untuk FISIP ini sebenarnya kuliah kita kan paling banter 4 jam satu hari. Tugas paling banyak paling kita ngeresum, paling kita bikin makalah. Selebihnya enggak ada. Selebihnya itu kita terserah mau kos, kalau mau tidur sampai besok pagi bangun kuliah lagi, atau mau ke mall kah sampai mallnya tutup gitu.
Nah, sebenarnya kan kalau di FISIP sendiri karena memang kita tidak ada praktek yang kemudian mengharuskan kita di lab secara berjam-jam, ya kita punya banyak waktu untuk kemudian mengeksplor terkait organisasi. Tentu ada mungkin narasi bahwa anak yang berorganisasi itu lulusnya lambat segala macam. Tapi jangan dilupakan bahwa anak yang tidak berorganisasi juga banyak yang kemudian lulusnya lambat. Dan tidak sedikit anak yang organisasi lulusnya cepat. Nah, artinya jangan dipandang bahwa organisasi ini menjadi hal yang menghambat, tetapi ini jadi hal dorongan untuk kemudian menjadikan organisasi ini lab yang menambah ilmu pengetahuan kita. Terkait kemudian misalkan kenapa sih masih angkatan segini nih masih nge-BEM atau masih di eksternal, ya bisa jadi itu menjadi pilihan atau menjadi target yang memang sudah kita targetkan di luar daripada kuliahku sudah selesai kok, misalkan semua mata kuliah sudah selesai, menjadi pilihan bahwa ini akan organisasi ini akan kuselesaikan di tahun sekian, aku akan selesai di tahun sekian. Yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa mengerti manajemen terkait waktu, harus mengerti bagaimana kuliah yang penting jangan sampai TBU deh. Kalau di FISIP jangan sampai teman-teman TBU, ke kampus jangan sampai 3 kali tidak absen. Terkait tugas ya kerjakan aja. Toh cari nilai A di FISIP itu kurasa mudah lah, tapi tidak cukup kalau nilai A hanya sekedar A, tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. A sekedar A kosong ya sama aja bohong. Yang penting harus dibarengi. Kamu keluar dari kampus ketika anak organisasi yang tidak lulus, itu jelek juga. Orang udah didengar kamu ngomong panjang lebar, pas ditanya, oh kamu DO. Nah tapi juga udah bagus juga. Kamu S3, S2, S1, tetapi kamu ditanya orang juga kosong, nah kan juga percuma juga terkait gelar kita. Makanya harus dibarengi terkait itu. Dan kurasa banyaklah sebagai contoh teman-teman, banyak orang yang bisa manajemen itu, ya harus berani dulu untuk melangkah terkait berorganisasi. Jadilah kebutuhan terkait organisasi. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Bang Reski. Selanjutnya dipersilahkan kepada Yunda Nur Haryani. Ya, terima kasih moderator. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu sedikit menggugah semangat saya lagi ya untuk gini. Terkait organisasi, pertama pertanyaannya Dedi, kira-kira apa solusi konkret yang bisa ditawarkan untuk kemudian dilakukan oleh organisasi mahasiswa ke depannya? Kita udah bicara latar belakang, kita udah bicara sedikit contoh apa kegiatan yang bisa dilakukan. Di situasi pandemi seperti ini, kita masih bisa berkumpul nih, teman-teman yang di Samarinda sebenarnya masih bisa berkumpul dengan catatan protokol kesehatan. Terus, bagaimana dengan anggota yang masih di luar, Mbak? Kita bisa bikin satu program yang kemudian mereka bisa abdikan itu di daerah masing-masing. Itu ketika pandemi. Pasca pandemi, kira-kira apa? Kenapa dari tadi saya bicaranya program? Karena itu adalah tolak ukur kita melihat organisasi kita produktif atau tidak. Diskusi itu suatu program. Kita bikin sosialisasi di media online itu program. Jadi kita bicara tentang produktivitas organisasi. Maka dia harus melibatkan seluruh elemen yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Tidak bisa hanya 1 atau 2 orang aja. Maka ketika kita berbicara tentang bagaimana solusi konkret untuk organisasi mahasiswa pasca pandemi, Mbak, saya sepakat sama Arek tadi bahwa ketika misalnya sekarang ini kita banyak sekali menelan informasi tentang COVID-19 itu bahaya, jangan keluar rumah, terus itu nggak bisa sembuh dengan sendirinya dan lain sebagainya. Ternyata di lapangan masih kita dihadapkan dengan siapa yang imunnya kuat, dia yang bisa bertahan. Dan negara mengaminkan itu untuk kita semua bagi warga negara yang berwarga negara Indonesia kan gitu. Narasi-narasi itu tetap dibangun,
Tapi ternyata perlahan di Samarinda khususnya, kalau teman-teman yang di Samarinda atau mungkin di daerah teman-teman masing-masing, di November ini ketakutan terkait COVID-19, ketakutan itu semuanya berangsur-angsur menghilang gitu loh. Bukan karena masyarakat sudah pasrah, tapi ternyata dengan mematuhi protokol kesehatan, dengan meminum vitamin, dengan menjaga jarak, kita masih bisa sehat walafiat, bekerja, beraktivitas, dan berorganisasi. Dan itu yang saya rasakan juga sekarang. Saya masih bisa keluar, bertemu teman, tapi dengan memakai masker, mencuci tangan, memakai hand sanitizer. Dan itu kebiasaan baru. Dan ke depannya pasti itu terjadi juga gitu, untuk kemudian mencegah pengembangan COVID-19 ini lagi gitu kan, narasi yang dibangun. Kenapa kita nggak balik narasi itu, bahwa ketika COVID-19 ini pun organisasi mahasiswa masih bisa berjalan gitu loh. Apa yang akan mahasiswa lakukan pasca pandemi? Narasi-narasi apa yang akan dibangun? Kalau sekarang kan banyak tuh cara-cara kreatif ya, cara-cara kreatif yang bisa dibuat. Teman-teman mungkin di sini ada yang download TikTok tapi nggak main TikTok. Cuman buat ngelihat video aja, dan itu tuh lucu gitu kan, ngelihat video TikTok. Dan saya akui, saya juga ngelihat. Dan banyak kemarin, salah satu contoh di Omnibus Law kemarin, ternyata banyak propaganda itu melalui TikTok itu sendiri. Jadi banyak sebenarnya cara-cara kreatif yang teman-teman bisa lakukan, bisa di berbagai media. Teman-teman ketika mungkin kampus sudah dibuka, bisa disambut dengan suatu program yang sangat-sangat epik, ibaratnya untuk menarik lagi minat teman-teman mahasiswa. Bahwa betul yang dibilang Are, organisasi itu adalah lab belajar kita gitu loh. Di FISIP ini kita nggak punya waktu yang sangat panjang untuk dengan bidang keilmuan kita. Bahkan mungkin teman-teman kita, teman-teman saya pribadi di hubungan internasional atau di macam-macam prodi di FISIP, itu mereka juga meluangkan waktu. Jadi banyak sekali tipe-tipe mahasiswa di FISIP itu. Ada yang organisatoris, ada yang dia hedon, ada yang betul-betul kupu-kupu, kuliah pulang. Ada yang kalau bisa dibilang tuh kayak kuliah perpus. Jadi tuh banyak tipe. Organisasi itu kalau teman-teman menjadikan pilihan atau dibandingkan apakah organisasi atau kuliah, dia pasti teman-teman akan meninggalkan salah satunya. Jadi jangan sampai dijadikan pilihan. Mbak, prioritas yang mana, eksternal atau internal? Saya mencoba untuk menjelaskan ke teman-teman tadi adalah identifikasi dari si organisasi ini. Bukannya untuk mengkotak-kotakkan yang mana prioritas. Saya dulu di HI, dari maba, saya ikut pengkaderan HI, Solidarity. Habis itu dari maba saya ikut Solidarity, saya ikut jadi anggota himpunan. Saya berproses di himpunan, saya jadi wakil ketua himpunan. Setelah saya jadi wakil ketua himpunan, ternyata dalam perjalanan itu saya masuk HMI. Kenapa? Alasan besar saya waktu itu masuk HMI karena saya nggak bisa berbicara selancar ini di depan orang banyak pada saat itu. Saya nggak punya banyak teman di Samarinda karena saya juga orang baru di Samarinda waktu itu. Dan ketika saya dihadapkan dengan situasi itu, ternyata kuliah dan himpunan mahasiswa di dalam kampus itu aja nggak cukup bagi saya. Saya pengen relasi yang lebih luas lagi. Saya pengen bersosialisasi dengan orang lebih banyak lagi. Saya pengen mengabdikan ilmu pengetahuan saya di ruang-ruang lain selain kampus. Nah, makanya saya mengambil keputusan untuk saya masuk di HMI. Begitupun mungkin teman-teman yang memilih eksternal lainnya. Setelah saya berjalan beriringan, saya di HMI, saya tetap di himpunan, ternyata saya masih bisa dapat nilai yang bagus gitu di dalam kampus, di dalam kelas. Setelah dapat nilai yang lumayan bagus juga di dalam kelas, ternyata saya masih punya kesempatan untuk jadi presiden BEM gitu di FISIP. Dan ternyata itu berjalan beriringan, itu nggak meninggalkan proses saya sebagai kader di FISIP, mahasiswa di FISIP, di HMI juga saya jalan. Mungkin kalau bisa saya sebutkan, saya juga di organisasi kedaerahan, saya juga di organisasi pengusaha muda perguruan tinggi yang memang minat wirausahanya tinggi, bisa masuk situ. Jadi ketika kita masih mahasiswa baru atau kita baru memulai untuk meraba-raba kira-kira dunia kampus ini gimana sih, kita dihadapkan dengan banyak pintu yang teman-teman pilih harus buka yang mana dulu. Tapi percayalah, setiap pintu yang teman-teman buka itu tidak akan pernah menyisakan
menyisakan penyesalan gitu loh. Teman-teman bakalan bisa bereksplor lagi, mengeksplor diri lagi di dalam organisasi atau pilihan-pilihan teman-teman itu. Saya juga kemarin sempat di UKM KPM disentil Vincent nih di chat. Jadi kita bentuk satu UKM di kampus itu kajian dan pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Jadi di situ teman-teman yang mau eksplor tentang pengabdian, kajian, diskusi itu bisa. Di mana-mana juga bisa, di organisasi itu semuanya menghadirkan teman-teman yang pasti menawarkan ilmu pengetahuan baru, kawan baru, dan tentunya menjaga independensi teman-teman sebagai seorang mahasiswa juga. Mbak, kayak apa caranya ngatur waktu, tugas kuliah, terus organisasinya banyak, berjalan aja. Ketika ada tugas, dikerjakan, jangan ditunda-tunda, terus selesai tugasnya, kita freedom, kita bebas, kita mau ngapain aja, ketemu teman organisasi bisa, bedah buku bisa, baca buku, dan lain sebagainya, nonton YouTube yang bermanfaat, gitu kan. Jadi, bebas teman-teman mau melakukan apa, yang penting skala prioritas itu kuliah. Skala prioritas itu menyelesaikan kuliah kalian, teori kalian. Ketika sudah selesai teori, maka tugas kita tinggal skripsi. Skripsi itu membutuhkan katanya ada beberapa yang cepat, ada yang 1 semester selesai, ada yang butuh 2 semester, ada yang butuh 3 semester, 4 semester baru selesai skripsinya. Dan itu proses seseorang, proses orang lain. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi cobalah jadi diri sendiri untuk mengatur waktumu. Jadi jangan sampai kegiatan, segala kesemrautan organisasi dan lain sebagainya itu yang mengatur kamu menentukan waktumu mau di mana, mau di mana. Tapi kamu yang memanajemen apa yang kamu harus kerjakan. Skala prioritas. Kalau memang ada tugas, di satu waktu terus ada kegiatan organisasi, selesaikan dulu tugasmu dalam rentan waktu tertentu, lalu ikutlah kegiatan organisasimu. Kan kurang lebih begitu. Atau kalau mau dibalik, yang penting deadline waktunya masih ada. Kalau misalnya besok sudah mau dikumpul, baru kita mau bikin hari ini, terus malam itu juga ada organisasi, ya pasti skala prioritas adalah tugas, gitu loh. Jadi tinggal kalian menempatkan di mana posisi skala prioritas teman-teman di suatu waktu. Kayak gitu, Mujalifah. Apa yang dimaksud organisasi ekstra? Saya pernah di DM siapa, Mujalifah? Saya pernah di DM salah satu akun politik di luar Kalimantan. Akun tersebut bilang, semoga tidak salah masuk organisasi eksternal di Ilkom Unmul. Organisasi eksternal itu saya udah jelaskan tadi bahwa dia tidak terstruktur di dalam kampus, dia punya lembaga sendiri di luar dari kampus, namun kerja-kerja organisasinya juga terkait dengan teman-teman di dalam kampus. Mahasiswa kadernya, anggotanya itu semua mahasiswa di dalam kampus. Kenapa jangan salah memilih eksternal kampus? Aku nggak mau nyentil Ilkom atau Unmulnya ya. Teman-teman bebas. Jadi segala pandangan orang jangan sampai itu ditelan mentah-mentah. Coba dicari dulu kira-kira statement jangan salah memilih eksternal di kampus ini, jangan salahnya itu eksternal yang mana. Nah, coba dicari tahu dulu, oh ternyata di FISIP itu ada eksternalnya ini. Nah, carilah latar belakangnya, mulailah belajar, oh ternyata organisasi ini ideologinya begini. Organisasi ini perjuangannya seperti ini, ideologinya begini. Jadi teman-teman bisa menempatkan pilihan yang tepat gitu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin gitu, Mujalifah. Jadi kalau saya sih orangnya easy going ya, kayak kalau misalnya memang ada yang harus dilakukan di depan saya itu membutuhkan saya, ya saya akan lakukan itu gitu. Dan tidak perlu ribet, tidak perlu terlalu rumit untuk memutuskan saya harus memilih A atau B, tapi coba dijalani keduanya kayak bilangnya Mas Presiden BEM FISIP tadi, Mas Are. Kalau teman-teman kenal mungkin Bang Reski ya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi bagi teman-teman yang baru, ruang diskusi di kampus itu terbuka luas, di luar kampus juga terbuka luas, di mana-mana pun teman-teman ingin berdiskusi, entah itu daring, offline, dan lain sebagainya itu terbuka luas. Tinggal teman-teman mau menentukan yang mana dulu yang teman-teman ingin lakukan. Mulailah merencanakan kalian mau ngapain gitu. Kira-kira Mujalifah kalau misalnya masuk kampus di 2021, udah kuliah tatap muka,
selain kuliah ketemu dosen dan ketemu teman baru mau ngapain aja. Nah, itu pertanyaan besar gitu. Apa prestasi yang mau dicapai, apa organisasi yang mau dimasuki. Itu pertanyaan kembali ke diri teman-teman sendiri dan pilihan juga kembali ke teman-teman sendiri. Mungkin begitu. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Yunda. Dengan sesi 2 tadi, maka berakhir pula diskusi online dengan tema organisasi mahasiswa pasca pandemi. Kemudian dipersilahkan kepada Yunda Nurharyati selaku pemateri untuk closing statement. Ya, terima kasih moderator sekali lagi. Persoalan organisasi mahasiswa ini tidak tabu dibicarakan oleh teman-teman di mahasiswa baru juga. Karena kalianlah regenerasi dari organisasi mahasiswa itu sendiri. Kenapa regenerasi? Ya karena kalian mahasiswa gitu kan. Nah, kenapa kemudian posisi kalian itu sangat penting di tatanan masyarakat? Karena kelompok intelektual ini dia memiliki ruang yang lebih bebas dari yang lainnya. Kalian lebih bebas untuk mengeksplor diri, lebih bebas untuk menjalankan amanat sesuai dengan keilmuan kalian. Kalian lebih tidak punya beban untuk kemudian membela nasib orang-orang yang tertindas mungkin. Jadi bukan hal-hal yang menjadi seorang mahasiswa itu bukan hal-hal yang bukan sekedar saya berkuliah, setelah saya berkuliah saya ingin bekerja menjadi seorang HRD misalnya begitu. Saya kuliah, saya mau lulusnya cum laude, tapi cepat aja 3,5 tahun itu, tapi dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ikut organisasi. Ketika dia harus melamar pekerjaan, ketika diminta riwayat organisasi dia nggak punya. Dia cuma punya riwayat organisasi SMA, dan itu pun sebenarnya nggak menjual, misalnya begitu. Jadi ya semua itu bicara tentang pilihan teman-teman mahasiswa baru. Dan bagi teman-teman yang sedang menjalani kegiatan di organisasi, sedang menjadi pengurus, atau mengisi ruang-ruang struktur di organisasi manapun yang ikut di diskusi hari ini, tentu masa kalian ini tidak seperti masa-masa sebelumnya yang mungkin lebih enak untuk kemudian tinggal bikin undangan grup WhatsApp, terus semuanya bisa datang rapat, melingkar, kita tertawa bareng, ngeliatin ekspresi kawan-kawan kita secara langsung gitu. Tentu itu nggak bisa kita rasakan sekarang ini, tapi percayalah ini bakalan segera selesai, dan ketika pasca pandemi ini berakhir, maka tantangan baru akan dimulai gitu. Tantangan baru untuk kemudian membangkitkan lagi semangat dari kawan-kawan calon-calon anggota kalian, atau misalnya yang udah jadi anggota yang kalian rawat selama ini di dalam organisasi secara daring itu. Kira-kira bisa membuat gerakan apa? Dan itu hanya bisa dijawab oleh lingkaran teman-teman sendiri. Tips-tips itu bisa dari siapapun, bisa ngomong. Tapi ketika yang menjalani ini tidak bisa konsisten, tidak bisa komitmen, tentu hasil yang baik juga nggak bisa didapatkan. Itu berlaku bagi organisasi maupun teman-teman individu yang belum memilih mau masuk organisasi mahasiswa yang mana gitu. Dan tentu label kita ini mahasiswa, teman-teman. Mahasiswa yang kemudian diberikan kesempatan untuk berkuliah, untuk menimba ilmu di tingkatan perguruan tinggi, yang mana kesempatan itu tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Bukan berarti kita eksklusif, tapi cobalah memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baik mungkin, tentunya untuk kebermanfaatan kita kepada orang banyak. Mungkin itu. Dan selanjutnya saya tunggu teman-teman yang mungkin belum bergabung di organisasi, saya tunggu berita-berita kalian masuk di himpunan mahasiswa di kampus, atau jadi anggota BEM, atau misalnya jadi anggota di HMI, GMNI, eksternal lainnya, terserah dari teman-teman. Cuman saya mengharapkan diskusi hari ini semoga membawa motivasi, memberikan motivasi, membawa manfaat bagi diri teman-teman sendiri yang masih mungkin bimbang. Mungkin itu, moderator, terima kasih. HMI Visip, mungkin agak sedikit ini juga ya, kemarin kita berduka karena ayahanda dari Ketua Kohati Visip Dinda Hermi juga meninggal dunia. Tapi saya pikir ini nggak bisa menjadi suatu halang, karena teman-teman juga
sedang harus berkegiatan. Tetap didoakan, tetap disemangatin kawan kita yang sedang berduka. Dan bagi teman-teman yang baru mau belajar, ruang ini bukan suatu ruang yang betul-betul memberikan informasi yang sangat-sangat valid atau benar. Cari informasi itu sebanyak-banyaknya agar kalian juga, kalau bilangnya Mujalifah tadi itu ada yang DM, jangan salah memilih eksternal di kampus. Tapi bukan, saya nggak mau ngomongin Ilkom atau Unmul ya. Mungkin itu ruang belajar kalian luas, kalian bisa bebas berkawan dengan siapa aja, berdiskusi dengan siapa aja. Jangan batasi ruang pikir, ruang gerak kalian, karena ruang kalian itu masih sangat terbuka lebar, masih bebas kalian bergerak, jadi manfaatkan waktu kalian sebaik-baik mungkin. Mungkin itu, sedikit mungkin yang saya yakini sejak dari saya maba, ketika saya masuk dalam sebuah organisasi, saya yakini kata-kata ini sangat-sangat berhasil untuk mengantarkan saya pada suatu garis finish yang saya puas, yaitu berproses sampai tuntas. Karena ketika kita berproses tidak tanggung-tanggung di dalam suatu organisasi atau aktivitas kita, maka kita juga akan mendapatkan hasil yang alhamdulillah bakalan bikin kita setidak-tidaknya bahagia. Kurang lebih begitu. Saya akhiri ketika memang ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada Bang Reski selaku pemateri juga pada diskusi online hari ini untuk menyampaikan closing statement. Ya, mungkin untuk sedikit closing statement untuk tema hari ini kepada teman-teman. Yang pertama terkait pandemi, aku harap ini bukan jadi hal yang kemudian mengurangi minat kita untuk berorganisasi, tetapi ini juga seharusnya menjadi ide yang baru untuk kemudian kita membenahi organisasi kita ke depannya tentunya. Dan untuk terkait bagaimana kemudian organisasi yang harus dipilih atau apa segala macam, tentunya bukan untuk dipilih, jalani apapun kemudian harus teman-teman jalani, belajar, jangan menutup ruang untuk apapun, karena pun kita tidak bisa menghindari hal yang jelek kalau kita tidak tahu mana yang jelek. Artinya kan kita juga harus tahu mana yang jelek, mana yang bagus, mana yang kurang baik gitu. Artinya jangan ditutup ruang pemikiran kita hanya karena tembok kelas nantinya. Jangan ditutup ruang pemikiran kita hanya karena tembok fakultas, tembok universitas, tapi dibuka itu seluas-luasnya. Belajar dimanapun, kapanpun, sama siapapun, ya mungkin itu aja. Dan satu lagi, jadilah pemikir pejuang dan pejuang pemikir, serta yakin usaha sampai. Terima kasih. Oke, sama-sama Bang Reski. Terima kasih juga. Selanjutnya kepada semua peserta, kita mau foto bersama dulu. Jadi dimohon untuk mengaktifkan on cam. Ya teman-teman semuanya nanti ada ya on cam kita ya ada banget juga mungkin kiranya on cam teman-teman yang lain. Ya Reski mungkin bisa buka kameranya. Teman-teman dari WGM bisa buka kameranya. Bang Vincent juga Awai. Terima kasih. Udah ya. Kita mulai. Mungkin sama. 1, 2, 3. Oke, ganti. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya Kunda. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Yani. Terima kasih semua. Oke. Siap. Semangat semua.
Ya, selanjutnya Kita terakhir. ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung pada diskusi online hari ini. Dan saya selaku moderator memberikan kesimpulan. Pertama, organisasi mahasiswa pasca pandemi perlu ada ide, gagasan, dan kreasi serta nilai baru khususnya mahasiswa baru